Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya an ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah agama dan menjauhi semua larangan-larangan agama. Salah satu ketakwaan yang perlu kita tanamkan di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah masyarakat muslim adalah menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, dan menjaga kesatuan sesama umat Islam. Salah satu yang dapat menumbuhkan atau membangkitkan rasa penghargaan kepada sesama umat Islam, rasa penghormatan, adalah mengetahui keutamaan umat Islam yang merupakan umat baginda Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengetahui keutamaan umat baginda Rasulullah SAW pada masa-masa sekarang ini sangat berbahaya, karena bisa dengan mudah menyalah-nyalahkan mayoritas umat Islam, menganggap mayoritas umat Islam tersesat, atau bahkan menganggap mayoritas umat Islam keluar dari ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya sebagai berikut: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan, Allah menegaskan bahwa umatnya baginda Rasulullah SAW adalah umat terbaik. Umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah golongan paling mulia, golongan paling utama. Dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang seiring dengan ayat ini, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Umat-umat para nabi sejak masa Nabi Adam hingga nabi akhir zaman adalah 70 golongan. Kalian adalah penyempurna, umat penutup, karena kalian umat Islam adalah umat penyempurna, umat penutup. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah golongan yang paling baik. Kalian adalah golongan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ayat ini saudara-saudara memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa umatnya Rasulullah SAW benar-benar dimuliakan oleh Allah,
benar-benar ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dinaikkan levelnya melebihi umat-umat para nabi terdahulu yang masih berjalan di atas ajaran tauhid, yang masih sama-sama beriman kepada Allah dan sama-sama calon penghuni surga. Umatnya Rasulullah SAW lebih mulia dan lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, lebih mulia daripada umatnya Nabi Idris, lebih mulia daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah paling banyak beramal? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling banyak beribadah? Bukan karena itu. Karena kalau anggapan paling mulia, penilaian paling utama, paling baik melebihi umat-umat terdahulu, karena paling banyak amalnya, paling banyak beribadah, tentu umatnya Rasulullah SAW sangat kalah dengan umat para nabi terdahulu. Umat-umat para nabi terdahulu oleh Allah diberikan usia yang panjang-panjang. Ada yang usianya di atas 1000 tahun, ada yang usianya 1000 tahun, ada yang usianya ratusan tahun. Kemudian secara fisik, umat-umat para nabi terdahulu fisiknya juga besar-besar, jauh lebih tinggi, lebih besar daripada umatnya Rasulullah SAW. Meski demikian, ternyata umatnya Rasulullah dijadikan umat yang paling mulia, umat yang paling baik, umat yang paling sempurna dibandingkan umat-umat para nabi sebelumnya. Mengapa? Di dalam ayat ini ditegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mengajak pada kebaikan, kalian senantiasa memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Nah, pelajaran dari ayat ini yang pertama, karena umat Islam ini dianggap umat terbaik oleh Allah, derajatnya ditinggikan melebihi umat-umat para nabi terdahulu, sebab di antara karakternya selalu amar ma'ruf nahi munkar. Maka hal ini agar kita dapat menjaga kebaikan itu, tentu menjadi tanggung jawab bagi kita sesama muslim untuk terus menerus dan selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kebaikan ditinggalkan oleh umat Islam, kita ajak mereka untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Dan ketika kemungkaran, keburukan, kejelekan, kemaksiatan dikerjakan oleh umat Islam, kita harus senantiasa bersama-sama mencegah saudara-saudara kita dari kemungkaran itu dan diajak agar meninggalkan kemungkaran. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini memang karakter bagi umat Islam, dan ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela umat-umat sebelum Islam. Orang-orang Bani Israel di dalam Al-Quran dicela. Dikatakan di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan hal ini berbeda dengan umat Islam, karakternya selalu amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang istimewa? Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang lurus, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan, berijma', maka kesepakatan itu, ijma' itu dijamin kebenarannya. Dan ijma' itu sifatnya mengikat. Umat Islam harus mengikuti ijma' para ulama. Barang siapa yang keluar dari ijma' ulama, maka dia akan menjadi pengikut aliran sesat. Itu ketika umat Islam berijma' bersepakat, maka kesepakatan menjadi standar kebenaran.
Lalu bagaimana jika terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil aqwam. Apabila kalian melihat terjadinya banyak perbedaan pendapat, banyak konflik pendapat sesama umat Islam, maka apa yang menjadi standar kebenarannya? Maka berpeganglah kalian dengan golongan mayoritas. Golongan mayoritas di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW dijadikan standar kebenaran. Karena itu tanda-tanda ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti adalah ajaran yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, diikuti oleh mayoritas ulama kaum muslimin. Mengapa umat Islam ini umat yang istimewa? Karakter mereka selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena karakter mereka selalu amar ma'ruf nahi mungkar, umat Islam menjadi umat yang istimewa. Mayoritas umatnya selalu berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa umatnya Rasulullah SAW senantiasa menjaga keimanannya. Artinya apa? Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam lumpur kekafiran. Karena itu di dalam hadis-hadis sahih, misalnya hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha fataqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum." Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Di dalam ayat tadi, wa tu'minuna billah, Allah memberikan garansi, memberikan jaminan umatnya Rasulullah senantiasa menjadi umat yang beriman. Ternyata di dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menegaskan juga menyampaikan garansi bahwa beliau tidak khawatir mayoritas umatnya akan syirik sepeninggal beliau. Justru yang beliau khawatirkan, justru aku khawatir pada kalian adalah persoalan dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Karena kalian berlomba-lomba soal dunia, lalu kalian saling bunuh-membunuh karena urusan dunia. Karena kalian saling membunuh karena urusan dunia, maka kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian adalah binasa. Artinya apa? Di dalam ayat tadi dan di dalam hadis tadi ditegaskan ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa mayoritas umat Islam senantiasa menjaga keimanan mereka. Keimanan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan kekafiran. Karena itu saudara-saudara, kalau ada kelompok yang mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, berarti kelompok ini adalah kelompok yang tidak benar. Kelompok yang keluar dari ajaran Al-Quran, kelompok yang keluar dari ajaran sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa golongan ini, kelompok ini tidak mengerti bahwa umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling baik, karakteristik mereka yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat Islam adalah senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan dan kekafiran. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa hafidhu 'alal jum'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allaha amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالأمر إن الله يأمركم أعوذ بالله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.